caranya ngasih tahu kamu, Aisyah. Kamu terus aja berbuat konyol demi laki-laki yang gak bertanggung jawab sama kamu. Coba kalau ibu gak nyusul kamu ke rumah sakit. Yang ada kamu diteriakin, dihina, teriakin terus sama Bu Ida depan orang banyak. Tapi sekarang ibu juga teriak sama Aisyah. Aisyah, ibu neriakin kamu karena ibu tuh sayang banget sama kamu. Ibu gak mau kalau kamu dihina terus. Ibu gak rela. Udah dong Aisyah. Kamu harus bisa nerima kenyataan ini. Kamu jangan nengok ke belakang terus. Kamu harus bisa nyibukin diri dengan pekerjaan kamu yang baru. Siapa tahu dengan kamu sibuk, kamu bisa ngalihin pikiran kamu. Ya sayang ya, jangan sedih terus. Udah Aisyah. Rumah sakit tuh bener-bener bikin stres ya. Tapi sekarang gue udah lega. Karena Yoga akan cerai sama perempuan kampungan itu. Hari ini adalah hari terbaik dalam hidup gue. Semua masalah gue udah lenyap. Tapi kan ini semua gara-gara lo, Syah. Kok gara-gara gue sih? Ya iyalah. Kalau waktu itu lo gak ngebiarin Yoga pergi ke pernikahan cewek kampungan itu, hari ini kita gak akan... Nyata-nyata disepakai sekarang. Pokoknya lo udah tenang aja, Syah. Karena sekarang Yoga udah bukan lagi suaminya Aisyah. Dan cuma tinggal butuh waktu buat lo jadi ipar gue. Ayos! Pokoknya lo itu sahabat gue yang paling top. Iya dong. Nyokap lo sayang banget sama gue. Yoga akan cerai sama Aisyah. Jalan gue menuju nikah sama Yoga sekarang udah mudah banget, lancar kayak jalan tol. Tapi Yos, ada satu masalah. Kayaknya bokap lo gak suka deh sama gue. Kalau masalah yang itu gak usah dipikirin, Syah. Di rumah gue, nyokap gue yang ngatur semuanya. Pokoknya sekarang kita tinggal tunggu Yoga sembuh total dan pulang ke rumah. Dan setelah itu, lo akan jadi bagian dari keluarga gue. Aduh, akhirnya. Ma, gimana kondisinya Yoga? Kok mama gak ngabarin papa sih? Pak, kata dokter, masa krisis Yoga sudah lewat. Sekarang tinggal pemulihannya aja, Pak. Alhamdulillah. Papa mau telepon siapa? Mau telepon Aisyah. Sebagai seorang istri, dia berhak tahu keadaan suaminya. Pak, Mama capek deh ngasih tau Papa. Buat apa sih? Telepon perempuan itu lagi? Udah gak perlu, Pak. Aisyah bukan istrinya Yoga sekarang. Yoga sudah menceraikan Aisyah sebelum kecelakaan. Ya Allah, Mama tuh benar-benar keterlaluan ya. Pak, Papa pikir ini semua gara-gara Mama? Bukan. Keputusan menceraikan Aisyah itu Yoga sendiri yang mau, bukan Mama yang nyuruh. Mama juga baru tahu dari Bulan, ibunya si perempuan pembuat dosa itu. Tapi Yoga sangat mencintai Aisyah, Ma. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia cerain Aisyah. Apa penyebabnya sampai dia mau cerain Aisyah? Mana Mama tahu? Kan tadi Mama bilang, Mama taunya dari ibunya si pembuat dosa itu. Aisyah, istirahat dulu yuk, makan dulu ya. Ini Ibu udah siapin. Iya Bu, tanggung ya, ini selesaikan dulu. Biar besok langsung bisa dikasihin sama bos aku. Soalnya
Menurut aku ini cocok banget di aku, Bu. Dan aku berharap bos aku juga suka dengan desain ini. Ini kan memang keahlian kamu. Ibu yakin kok pasti kamu diterima pekerjaan ini. Tapi kamu juga harus makan biar kamu nggak sakit. Aisyah, kamu janji ya sama ibu. Kalau kamu itu nggak akan ke rumah sakit lagi. Bu, Aisyah udah gak mengharapkan apa-apa lagi kok dari Mas Yoga. Aisyah cuma pengen mastiin kalau Mas Yoga gak kenapa-napa. Hidup matinya Yoga itu bukan urusan kamu lagi, Aisyah. Kok ibu ngomongnya gitu? Bu, ibu gak boleh bicara seperti itu sama Mas Yoga. Maafin ibu janji. Ibu gak akan bicara seperti itu lagi. Tapi kamu harus janji sama ibu. Kalau kamu gak akan kasih kesempatan Ibu Indah dan keluarganya itu menghina kamu lagi. Bisa kan? Bu, pikiranku mungkin aja bisa berjanji seperti itu. Tapi aku ragu dengan perasaanku bisa. Tapi Ibu jangan khawatir ya. Aku akan usahakan itu semua. Ya, memang. Kamu tuh memang harus menyibukkan diri sama pekerjaan. Biar kamu bisa lupa sama masalahnya sekarang. Lagi makan. Enak kan masakan ibu? Enak banget dong. Terus, mana desain kamu? Enggak, Bu. Ibu harus lihat seperti ini. Ini udah jadi. Oh, Bagus nggak, Bu? bagus sekali Aisyah. Iya dong, Bu. Cantik. Siapkan dulu ibunya. Wah keren nih. Wah, kamu jenius Aisyah. Amazing. Aisyah, kamu kenapa? Kok pucat gitu? Nggak apa-apa kok, Pak. Mungkin saya sedikit lelah saja. Oh, oke. Saya senang sekali dengan desain kamu ini. Kalau kayak gini, saya merasa tepat udah menerima kamu di perusahaan kita. Dan saya bisa menaikkan ini loh, tawaran gaji kamu. Oke, mulai besok kamu bisa ikut produksi kita. Terima kasih ya, Pak. Saya janji saya akan berusaha semaksimal mungkin. Keren banget. Alhamdulillah ya Allah. Puji dan syukur hamba panjatkan atas kehadirat-Mu ini. Terima kasih Engkau telah memberikan aku pekerjaan ya Allah. Semoga aku bisa menjalankan pekerjaan ini dengan lancar. Dan mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan melainkan selain dari diri-Mu ya Allah. Hamba mohon sembuhkanlah Mas Yoga ya Allah. Ya Allah, mungkin ini adalah pertanda dari-Mu ya Allah. Terima kasih atas pemberian ini.
Aku akan berikan bunga ini untuk Mas Yoga ya Allah. Aisyah? Irfan? Van, kamu harus tahu, alhamdulillah sekali Pak Yusuf suka dengan desain aku. Jadi mulai besok aku udah bisa bekerja. Alhamdulillah. Selamat ya Aisyah ya. Kamu tuh emang hebat tau gak? Oh ya Aisyah, kamu ngapain kesini? Aku mau nganterin bunga ini buat Mas Yoga, Van. Aku kangen sekali dengan Mas Yoga. Kamu sendiri ngapain di sini? Iya, bagaimanapun juga, Yoga kan sahabat kecil aku. Aku mau tahu perkembangannya. Walaupun sekarang, Tante Ida sama Yosi nggak suka sama aku. Maaf, Bu. Ibu dilarang masuk. Tapi Pak, saya mau nganterin ini buat suami saya. Maaf, Bu. Sudah saya bilang, Ibu dilarang masuk. Kalau sampai ketahuan, saya bisa dipecat, Bu. Permisi. Aisyah. Yes. Syah, keluarin handphone lu buruan. Untuk Yoga cintaku. Udahlah, kamu gak usah paksain masuk ke dalam ya. Kamu berdoa aja buat kesembuhan Yoga. Ayo aku temenin kamu. Aisyah. Alhamdulillah, akhirnya kamu terima kerjaan itu juga ya. Ibu senang banget, Ibu bangga banget sama kamu. Kamu kenapa Aisyah? Ada apa? Aku diusir lagi dari rumah sakit, Bu. Astagfirullahaladzim Aisyah. Harus berapa kali Ibu ngomong sama kamu? Kenapa kamu masih datang juga ke sana? Setidaknya kamu pikirin harga diri kamu. Bu, Aisyah kesana cuma ingin mengantar ini untuk Mas Yoga. Semoga ini Aisyah dapatkan waktu Aisyah lagi sholat. Tapi kamu udah janjikan sama Ibu kalau kamu gak akan ke rumah sakit lagi. Bu, tapi Ibu sendiri kan yang bilang sama Aisyah dan Ibu ngajarin kalau nggak ada yang lebih utama dari rasa kemanusiaan. Kenapa sih kamu selalu balikin kata-kata Ibu? Bu jangan ambil bunga itu, Bu. Aku mohon, Bu, jangan ambil Bunga ini mau Ibu buang. Biar kamu gak kepikiran ke rumah sakit terus. Bu, aku mohon, Bu. Bunga itu sangat berarti buat Aisyah. Apaan sih Aisyah? Kamu tuh bener-bener kelewatan ya. Ibu gak habis pikir sama kamu. Terserah kamu deh. Kamu udah dewasa. Ibu gak peduli lagi sama kamu. Tuh.